Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini, pemirsa masih bersama dengan Reci di sini dan masih membahas mengenai anak muda yang inspiratif ini. Dengan tema kita inspiratif yang produktif berkarya. Nah, menjawab pertanyaan yang sempat tertunda tadi nih Reci, kenapa lebih tertarik memilih genre atau jenis penulisan sastra lama? Sedangkan kalau diperhatikan sastra baru biasanya anak-anak muda lebih tertarik ke sana gitu loh. Kalau untuk aku sendiri, kenapa suka yang sastra lama? Karena basic awal aku menulis itu kan puisi. Nah, di puisi itu dibutuhkan kayak kosakata yang nggak lazim, walaupun lazim juga dia harus kayak yang lebih penghayatannya itu lebih dalam. Jadi aku memilih sastra-sastra yang bahasanya itu gaya bahasanya itu lama, terus ada banyak kata-kata bermajas gitu. Makanya aku kiblat nulisnya itu lebih ke penulis-penulis lama kayak penulis Ayu Utami begitu. Terus Leila juga, kalau yang baru sekarang itu ada Eka Kurniawan gitu. Oh gitu. Nah, kalau cerpen dan puisi, kamu lebih tertariknya sebenarnya di mana sih? Kalau untuk kemarin-kemarin itu puisi, lebih lebih fokusnya itu ke puisi. Tapi untuk sekarang itu mau mencoba untuk lebih menggali lagi bakat di cerpennya sih, Kak. Oh, jadi mau mulai lagi nih di cerpennya gitu Iya. ya. Cuma tertarik awalnya tetap di puisi. Iya. Tapi kamu itu nulis atau baca juga? Nulis Oh, nulis. dan baca juga, karena nulis baca itu berbarengan sih, Kak. Nulis dan baca juga. Iya. Tapi kan basicnya nih dari nulis tuh. Iya. Ketika baca tentunya tantangan yang dihadapin beda lagi. Iya, baca puisi ya. Iya, baca Iya. puisinya kan pasti beda lagi gitu. Apa tuh yang kamu rasain? Kalau baca puisi itu dia tuh lebih harus penghayatan dan intonasi Tentu. suaranya itu kan berbeda kan Iya, dengan baca nah. biasa gitu. Jadi kayak tantangannya itu mungkin penghayatannya dan mimik muka, itu yang mungkin aku agak sedikit kesulitan kalau untuk baca puisi. Ya kan kalau biasa nulis kan nggak pakai mimik muka ya. Iya. Kita di belakang santai Iya, gitu kan. santai. Tapi ketika baca puisi kan harus dengan full power sometimes, terus juga penghayatan yang seperti itu. Tapi mungkin lebih mudah ya penghayatannya karena kamu nulis sendiri. Enggak juga sih, walaupun Enggak juga ya? enggak juga walaupun kita yang nulis, karena kayak memahami waktu kita nulis dan menyampaikan ke penonton itu kan beda. Iya betul. Nah, kamu menulis nih di kuliah tambah aktif nih. Iya. Apa itu nggak mengganggu waktu kuliahnya gitu-gitu? Ya, alhamdulillah sih enggak sih, karena masih satu bidang juga. Kuliahnya kebetulan di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, jadi kayak oke. berbarengan gitu sastranya. Jadi aman ya. Aman. Malah tambah dalam Iya, tambah taunya mengenai sastra itu. Nah, untuk mengetahui nih rules-rulesnya mungkin banyak sih yang hobi menulis, tertarik untuk menulis, cuma belum paham rules-rulesnya nih yang seperti apa ya, yang benarnya tuh yang seperti apa, tempat penempatannya, spasi dan lainnya itu kan harus diperhatikan hal-hal Iya. sedetail itu. Nah, gimana sih caranya untuk mengetahui itu? Apakah penulis memang harus memperhatikan rulesnya seperti itu atau enggak menurut kamu? Menurut aku untuk yang kayak kaidah penulisan itu tetap memang harus diperhatikan, kaidah-kaidah bacaan, puebi begitu memang harus diperhatikan. Tapi kalau lagi menulis itu mungkin kalau misalnya cerpen itu kan ada kaidah dalam pembuatannya seperti tema, begitu strukturnya kayak gitu kan, penokohannya bagaimana kayak gitu. Itu memang harus kita ketahui dulu. Tapi kalau lagi menulis ya kita menulis aja dulu. Yang penting tahu kaidah yang tema penokohan itu kita tahu, dasarnya kita tahu. Tapi untuk misalnya perbaikannya nanti setelah selesai menulis, waktu menulis itu jangan dulu kita perbaiki kaidahnya. Kita menulis aja dulu. Jadi fokus aja dulu Iya, nulis fokus gitu ya. fokus menulis dulu. Habis itu baru setelah selesai kita ke kaidahnya. Apa yang kira-kiranya ternyata salah atau kebanyakan mubazir kata gitu. Oh gitu. Jadi kalau mau menulis ya udah fokus aja dulu. Iya, Setelah fokus itu dulu. baru memperhatikan kaidah. memperhatikan kaidah. Jadi kayak proses editing gitu Ya, ya. editing. Oh, gitu. Nah, ini kamu juga menang penulisan juara 1 penulisan puisi ajang Peksema yang diselenggarakan Universitas Bengkulu tahun 2023. Wow, juara 1 nih. Itu gimana sih waktu itu perlombaannya?
Untuk Peksema Unip kemarin itu perlombaannya itu kita daftar dulu, habis itu lombanya itu langsung via Zoom meeting. Via Zoom meeting, jadi kamera itu diarahkan ke layar kita bekerja. Jadi benar-benar kita memang dipantau iya, gitu memang ya? dipantau. Jadi kita nggak bisa kayak kemana nih, kemana? Nggak bisa. Nggak bisa, benar-benar harus on the spot selama kalau penulisan puisi itu 5 jam. Jadi 5 jam kita Di sana di lah. sana. Nah tapi kan kalau kita nulis di rumah atau gitu kan enak tuh, kita mencari dulu suasana, kita bisa memikirkan seperti itu, suasana hati pasti. Kalau on the spot seperti itu kan kayak apa ya bahasainnya ya, kayak ditodong ya. Iya, Harus menulis dengan tema ini, itu cair langsung dia ya atau gimana? Biasanya kalau aku tuh masih memikirkan dulu sih, nggak langsung kayak gitu. Paling tuh setengah jam itu mikirin konsepnya dulu, konsep terus oke. idenya maunya kemana dulu, terus mikirin temanya ini maksudnya apa. Jadi kayak menggali dulu ini apa sih kata per kata gitu kalau aku biasanya. Jadi kayak maksudnya membedah apa itu gitu. sendiri di pikiran Iya. kamu gitu ya? Ini nih maksudnya apa, ini kira-kira dia tuh maunya ke arah mana gitu. Karena kalau kesukarannya, kesusahannya, tingkat kesusahannya di cerpen atau menulis puisi? Kalau untuk misalnya majas atau langsung menulis itu sebenarnya puisi itu lebih rumit karena kita untuk memulai dari awalnya itu susah. Iya betul. Karena dia itu hanya nggak banyak, paling banyak itu 5 lembar. 5 lembar itu aja cuman beberapa baris dan itu kan nggak bisa bercerita, bernarasi gitu. Dia harus kayak katanya itu harus berkiasan gitu kan. Nah kalau kita bahas tentang menulis, hal yang paling sulit juga nih adalah konsisten menulisnya, ya nggak sih? Kamu pernah tuh nggak konsisten atau mungkin kayak udah nulis ujungnya nggak jadi nih ceritanya? Pernah sih, sering pernah gitu ya? sering malah gitu. pernah juga ya? Iya, sering malah. Ya biasanya gitu kan, udah di konsep nanti mau nulis seperti ini, udah tinggal Ya, nggak jadi, nggak jadi biasanya gitu ditulis. kan? Iya. Ternyata pernah juga ya? Ya, pernah juga sering itu. Nah ketika menghadapi yang seperti itu, gimana tuh kamu? Kan nggak bisa tuh kalau penulis harus seperti itu terus kan nggak bisa. Nah, Iya. untuk keluar dari zona seperti itu gimana? Kalau untuk aku sendiri, aku itu biar konsisten itu aku bikin jadwal. Oh kamu buat jadwal? Iya, aku buat jadwal. Jadi kalau aku itu terbiasa untuk bikin jadwal untuk misalnya jadwal per hari. Kalau per hari itu kalau dulu itu kayak ditempel di dinding, jadi ada jam. Aku biasanya misalnya jam dari jam 6 sampai jam 8 itu belajar, kemudian 8 sampai 9 atau 10 itu jadwalnya menulis. Oh Ya itu untuk yang per hari. baik. Terus ada juga jadwal kayak mencari lomba gitu Kak. Aku hobi kayak gitu. Bahkan mencari- itu pun Iya. dimasukin dalam Iya. jadwal nih pemirsa ya. Harus dicontoh yang seperti ini. Dijadwalkan, benar-benar Iya. jadwalkan mulai dari belajar, Iya. menulis, bahkan untuk mencari lomba pun juga memang dijadwalkan. Iya. Ini baik sekali ditiru oleh para pemirsa opini. Terus gimana lagi itu ketika Untuk yang jadwal lomba itu jadi ditulis, jadi misalnya kadang suka nyari di Instagram Iya. lomba-lomba itu walaupun nggak menang kan Kak, kadang kan ya tetap aja Pengalaman pengalaman gitu ya. kayak gitu. Jadi dijadwal terus ditulis juga deadline-nya kapan kayak gitu. Dijadwal dari yang paling mendekati deadline. Misalnya hari ini hari tanggal berapa, yang paling deket kayak gitu. Jadi oh ini udah mau deket nih nulis kayak gitu. Oh ini udah mau deket deadline nulis yang ini kayak gitu sih. Ih, keren ya kamu ya. Yang nggak salah sih karena emang dari dulunya juga olimpiade kimia ya otomatis disiplin. Oh, berarti sudah distrukturkan seperti itu dan ya, kalau udah seperti itu insya Allahnya lancar ya. Berjalannya seperti itu. Nah ketika awal-awal masih sebatas kayak hobi menulis gitu di sekarang kan udah ilmunya juga udah lebih pakem gitu ya. Itu gimana perbedaan yang kamu rasakan? Perbedaannya kalau dulu itu waktu SMA itu hanya sekedar hobi, jadi nulis tuh cuman kayak waktu kayaknya ada nih kata-kata di kepala nulis kayak itu, terus kayak forum-forum di Facebook gitu-gitu, nulis-nulis di forum kayak gitu, terus ikut lomba-lomba tapi lomba yang kayak antologi bersama gitu.
Itu terasa ya perbedaannya? Ya terasa Kak, soalnya ada beda karya aku yang SMA dengan karya aku sekarang, aku bandinginnya itu kan kayak kerasa banget. Apa tuh Dari yang dirasain? struktur bahasanya tuh jadi kayak, kalau untuk yang SMA itu dia belum berstruktur dan dia tuh kayak yang lompat-lompat gaya bahasanya. Oh, baik. Antara misal satu puisi tapi ide paragraf 1 dengan 2 itu nggak nyambung kadang. Oh, Tapi gitu. kalau sekarang itu agak lebih terstruktur, nyambung iya, ya, sistematis lebih gitu. enak lah Ya, lebih kamu enak ya. untuk dibaca. Puasnya lebih beda kali ya. Iya, iya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sekarang kita jeda dulu ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.